Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup. Nah, manusia ini sejak lahir sudah memiliki dua hasrat atau kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Yang pertama adalah dasar manusia untuk hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya, dan kedua, dasar manusia untuk hidup berdampingan dengan alam sekitarnya. Tipe-tipe kelompok sosial diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang dan ukuran. Di sini, tipe-tipe kelompok sosial tersebut dibagi menjadi 4. A. Klasifikasi berdasarkan jumlah anggota dan interaksi sosial, di mana klasifikasi dengan mengukur besar kecilnya jumlah anggota dan bagaimana individu memengaruhi kelompoknya. Contohnya, monad, bentuk terkecil terdiri dari 1 orang. Diet, kelompok terdiri dari 2 orang. Triad, kelompok terdiri dari 3 orang. B. Klasifikasi berdasarkan derajat interaksi sosial. Ukuran ini membedakan kelompok berdasarkan tinggi rendahnya derajat kelekatan hubungan antar anggota. Hubungan tatap muka atau face-to-face groupings. Anggota-anggotanya saling mengenal dan mempunyai hubungan interaksi sosial langsung. Contohnya, keluarga, rukun tetangga, dan warga desa. B. Kelompok besar non-tatap muka, di mana anggota-anggotanya umumnya tidak mempunyai hubungan tatap muka secara langsung. Contohnya, korporasi, kota, dan negara. C. Klasifikasi berdasarkan kepentingan dan wilayah community, merupakan kelompok yang terbentuk atas dasar wilayah dan kesatuan, atas dasar kepentingan-kepentingan yang khusus atau tertentu. D. Klasifikasi berdasarkan berlangsungnya kepentingan dan derajat organisasi. Berlangsungnya kepentingan, kelompok yang hidup sebentar saja, misalnya suatu kerumunan, karena kepentingannya pun tidak berlangsung lama. Kelompok dengan kepentingan yang secara relatif bersifat tetap atau permanen, misalnya kelas atau community. Derajat organisasi merupakan kelompok yang terorganisasi dengan baik, misalnya negara dan organisasi-organisasi di kampus. Selanjutnya yaitu kelompok primer, primary group, dan kelompok sekunder, secondary group. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal satu sama lain serta ada kerjasama yang erat. Contoh nyatanya seperti keluarga, sahabat dekat, atau teman masa kecil yang sering berkumpul setiap harinya. Dan kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan anggotanya lebih formal, tidak terlalu akrab, dan dibentuk untuk tujuan tertentu. Interaksinya tidak sedalam kelompok primer. Contoh nyatanya yaitu organisasi kampus, tim kerja proyek, panitia acara sekolah atau kampus. Selanjutnya yaitu paguyuban, Gemeinschaft, dan Patbayan, Gesellschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah hubungan antar anggota terbentuk secara alami, hangat, dan penuh rasa kekeluargaan. Nilai tradisi dan kebersamaan sangat kuat. Contoh nyatanya yaitu kehidupan masyarakat desa, keluarga besar, kelompok arisan ibu-ibu desa.
Oleh Tanis dikatakan bahwa suatu paguyuban atau Gemeinschaft mempunyai beberapa ciri pokok. Yang pertama intimate, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra. Yang kedua privat, yaitu hubungan yang bersifat pribadi khususnya untuk beberapa orang saja. Yang ketiga eksklusif, yaitu hubungan tersebut hanya untuk kita saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar kita. Dan patembayan atau Gesellschaft adalah hubungan bersifat rasional, formal, dan terbentuk karena tujuan tertentu. Ikatan emosional lemah lebih pada kepentingan bersama. Contoh nyatanya seperti perusahaan, kantor pemerintahan, organisasi bisnis, atau koperasi modern. Contoh lain dari patembayan yaitu seperti ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu formal group dan informal group. Formal group yaitu yang memiliki struktur, aturan, dan pembagian tugas yang jelas. Biasanya memiliki pemimpin resmi serta aturan tertulis. Contoh nyatanya yaitu OSIS, BEM kampus, lembaga pemerintah, atau perusahaan. Dan informal group adalah terbentuk secara spontan karena rasa nyaman atau kesamaan minat. Tidak memiliki aturan resmi atau struktur yang jelas. Contoh nyatanya yaitu kelompok nongkrong, geng teman kuliah yang sering belajar bersama, komunitas hobi kecil. Selanjutnya yaitu membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok yang benar-benar diikuti seseorang sebagai anggota resmi. Individu terlibat langsung dalam kegiatan kelompok tersebut. Contoh nyatanya yaitu seperti anggota klub futsal, komunitas fotografi, anggota Karang Taruna, atau organisasi mahasiswa. Reference group adalah kelompok yang menjadi acuan atau panutan seseorang dalam bersikap, berperilaku, atau berpandangan meskipun ia tidak menjadi anggotanya. Contoh nyatanya yaitu seseorang yang meniru gaya selebriti, menjadikan dosen atau tokoh publik sebagai panutan, atau mengikuti tren komunitas tertentu tanpa ia bergabung dengan komunitas tersebut. Selanjutnya adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Contohnya kelompok profesi, seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan yang lainnya. Sedangkan kelompok volunteer adalah kelompok yang anggotanya memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Contohnya volunteer pendidikan. Mereka memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Sebab berikutnya adalah kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah dengan kehadiran orang-orang secara fisik. Namun, kerumunan tersebut akan mati setelah orang-orang yang ada itu bubar. Dari sinilah suatu kelompok sosial bersifat sementara atau temporer. Kerumunan itu tidak berorganisasi. Ia dapat mempunyai pemimpin, tetapi tidak memiliki sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, interaksi yang ada akan bersifat spontan dan tidak terduga. Orang dalam kerumunan memiliki kedudukan yang sama. Contohnya, seorang guru, mahasiswa, pedagang, pegawai, dan yang lainnya sedang menunggu bis. Otomatis, mereka memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai penumpang. Kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kerumunan dan publik. Kerumunan ditandai oleh keberadaan seseorang atau orang-orang secara spontan dan bersifat sementara. Yang kedua yaitu publik. Publik tidak sama dengan kerumunan, tetapi lebih mengutamakan kedudukan sosial dan bersifat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kerumunan sendiri dibagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Dibedakan menjadi 2, yaitu formal audience yang merupakan kerumunan dengan mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi mempunyai sifat pasif. Contohnya adalah penonton film, orang yang menghadiri khotbah keagamaan, dan lain-lain. Selain itu, ada planned expressive group, yaitu kumpulan orang yang telah direncanakan. Kerumunan ini pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai tujuan yang tersimpul untuk menghasilkan kepuasan. Fungsinya sebagai penyalur ketegangan yang dialami karena pekerjaan. Contoh kerumunan jenis ini adalah orang yang berpesta, berdansa, dan lain sebagainya. Bentuk kerumunan yang kedua adalah kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Dibagi menjadi 3 jenis, ada inconvenient aggregation.
yang berarti kerumunan yang merupakan halangan terhadap capaian seseorang, dengan contoh orang yang sedang menunggu karcis dan menunggu bis. Lalu ada panic crowds yang merupakan orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dan yang terakhir ada spectator crowds, yang artinya kerumunan yang terjadi karena melihat suatu kejadian tertentu. Dan bentuk kerumunan yang terakhir adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowds. Kerumunan jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu acting mobs yang berarti kerumunan yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik. Kerumunan ini biasanya bergerak karena merasakan hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan. Lalu jenis yang kedua adalah immoral crowds. Contohnya adalah orang yang mabuk. Kerumunan ini sifatnya bertentangan dengan norma masyarakat. Lalu kelompok sosial tidak teratur yang kedua adalah publik. Berbeda dengan kerumunan, publik adalah kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksinya tidak terjadi secara langsung, dan mereka memiliki kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya. Selain itu, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, tingkah laku pribadi kelakuan publik didasarkan pada tingkah laku atau perilaku individu. Nah, sebab berikutnya adalah masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau urban community. Community dapat diartikan sebagai masyarakat setempat yang merujuk pada suku, bangsa, kota, dan juga desa. Selain itu, kriteria utamanya adalah social relationship antar anggota kelompok. Masyarakat setempat pasti memiliki lokalitas atau wilayah, sedangkan unsur perasaan atau sentiment statement dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada seperasaan. Seperasaan timbul akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan banyak orang di kelompok tersebut. Selain itu, perasaan ini timbul karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup dan lebih menekankan pada perasaan solidar orang lain. Yang kedua ada sepenanggungan. Setiap individu pasti sadar akan perannya dalam kelompok dan keadaan. Masyarakat sendiri memungkinkan perannya dalam kelompok dijalankan sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri. Lalu unsur perasaan yang terakhir adalah saling memerlukan. Secara psikologis, individu akan mencari perlindungan pada kelompoknya apabila berada dalam ketakutan atau yang lainnya. Perwujudan yang nyata dari individu terhadap kelompoknya adalah dari berbagai kebiasaan masyarakat, perilaku-perilaku tertentu yang secara khas menjadi ciri masyarakat itu. Untuk memahami kehidupan masyarakat, kita perlu mengklasifikasikan masyarakat. Dalam sosiologi, masyarakat diklasifikasikan menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu jumlah masyarakatnya atau jumlah penduduk, luas dan kepadatan wilayah, fungsi masyarakat itu sendiri, dan juga organisasinya. Hal ini penting untuk membedakan mana masyarakat sederhana dan mana masyarakat modern. Masyarakat sederhana dicirikan oleh ukuran yang kecil, organisasi yang minim, dan ikatan sosial yang luar biasa erat, sehingga sering disebut sebagai kelompok primer. Sistem teknologi dan komunikasi yang lambat membuat penduduknya tersebar. Namun, pengaruh luar seperti pendidikan dan hukum modern perlahan memicu perubahan, memunculkan spesialisasi dan lembaga-lembaga baru. Perbedaan desa dan kota. Perbedaan yang lebih jelas terlihat antara masyarakat pedesaan atau rural community dan perkotaan atau urban community. Masyarakat desa sangat mengutamakan ikatan kekeluargaan dan gotong royong. Interaksi bersifat personal, didominasi sektor pertanian, dan pengambilan keputusan seringkali dipegang oleh kaum tua, dan kehidupan keagamaan cenderung lebih kental. Sebaliknya, masyarakat kota dicirikan oleh populasi yang heterogen dan cenderung individualistis. Interaksi didorong oleh kepentingan, bukan kedekatan. Kota menawarkan keragaman pekerjaan dan perubahan sosial yang cepat, namun juga rentan terhadap masalah seperti kriminalitas dan persaingan ketat. Pergerakan besar yang memengaruhi keduanya adalah urbanisasi, yaitu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Terdapat 2 faktor terjadinya urbanisasi. Faktor pendorong desa atau push factor. Masyarakat hidup dengan lapangan kerja pertanian yang terbatas hingga menyebabkan pengangguran tersamar. Terkadang masyarakatnya merasa tertekan oleh adat istiadat monoton yang menghambat kaum muda. Kedua, faktor penarik kota atau pull factor. Di sisi lain, kota menjanjikan peluang kerja dan penghasilan yang lebih besar, kemudahan akses pendidikan lanjutan, serta kebebasan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya. Sebenarnya, urbanisasi ada dampaknya atau tidak? Orang desa cenderung menetap di kota, menyebabkan perluasan wilayah perkotaan atau suburb, dan memicu urbanisme, yaitu peniruan gaya hidup kota di desa asal, kelompok kecil, dan dinamika perubahan.
Mari kita zoom in ke unit terkecil, yaitu kelompok kecil atau small group. Secara teori, ini adalah kelompok yang berisi minimal 2 orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terpenting, anggota menganggap hubungan ini penting bagi dirinya. Mengapa small group begitu penting? Karena ia adalah miniatur masyarakat. Di dalamnya, kita bisa melihat pembagian kerja, aturan, dan konflik kepentingan pribadi versus sosial secara nyata. Small group adalah sel penggerak yang menentukan dinamika di tingkat yang lebih luas. Dinamika kelompok. Ingatlah, kelompok sosial tidak pernah statis. Mereka selalu berada dalam dinamika kelompok yang mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan struktur ini disebabkan oleh 2 hal. Faktor internal atau sebab dari dalam. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Para anggota kelompok mempunyai tujuan atau prioritas yang berbeda. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Hal ini akan menyebabkan kesalahpahaman dan misinformasi. Yang ketiga, ego dan dominasi. Anggota dominan menekan yang lain atau ego pribadi yang tinggi. Yang keempat, ketidakjelasan peran. Tidak jelasnya tanggung jawab dan tugas pada kelompok sosial. Yang kelima, perbedaan kepribadian. Pastinya setiap anggota kelompok memiliki cara berkomunikasi atau nilai yang berbeda. Yang terakhir, persaingan. Persaingan internal untuk pengakuan atau posisi. Faktor eksternal atau sebab dari luar. Peningkatan kohesi. Anggota lebih bersatu dan mengesampingkan perbedaan pribadi untuk menghadapi ancaman luar. Perubahan pemimpin. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepemimpinan antar pemimpin yang lain. Pergeseran fokus. Anggota lebih fokus pada konflik eksternal, mengurangi perhatian pada hal lain, dan kepuasan individu bisa terabaikan sementara. Perubahan struktur. Hubungan sosial bisa berubah dari kekerabatan menjadi berbasis kepentingan. Tekanan sosial ekonomi. Misalnya, terjadi krisis. Hal ini dapat memaksa kelompok untuk beradaptasi. Yang terakhir, perkembangan teknologi. Internet dan media sosial mengubah cara komunikasi, membentuk opini publik, dan pola interaksi sosial dalam kelompok. Bagaimana mengatasi konflik antar kelompok? Ini adalah pelajaran penting. Penelitian menunjukkan bahwa kontak saja tidak cukup. Permusuhan akan hilang dan stereotip negatif akan menjadi positif hanya jika kedua kelompok dipaksa untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Ini menunjukkan bahwa kesatuan sejati lahir dari kebutuhan bersama. Dari desa ke kota, dari kelompok kecil hingga konflik besar, semua adalah bagian dari jalinan sosiologi.